depan saya ini sudah ada LED Ayoto soket 4 ya. Kali ini kita akan review sebuah LED Ayoto dengan harga kelas 200 ribuan. Ini saya beli dengan harga 199.500. Jadi ini tipe soket 4, ada lampu jauh dan lampu dekatnya. Oke, kita buka dulu kardusnya. Nah, seperti ini. Ini keterangan di kardusnya seperti ini, dengan daya 35 watt dengan 8000 lumens dengan voltase 12 sampai 24 volt. Jadi ini bisa dipakai di bus ataupun truk ya. Oke, seperti inilah merek Ayoto ya. Merek Ayoto memang terkenal bagus lampu-lampunya, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Dengan LED ini kita masih mendapat harga di bawah 200.000 ya, nggak nyampe 200.000. Oke, dalam kardusnya ini dapat pulpen seperti biasa. Memang LED Ayoto selalu kasih bonus. Kemudian di dalam kardusnya langsung terlihat dua buah LED H4 seperti ini, nggak ada kertas petunjuk atau apapun, cuman langsung seperti ini. Oke. Di sini saya pakai tipe soket 4 dengan tipe sorotan atas bawah, bisa dilihat ya. Di pembelian kali ini saya coba beli LED Ayoto yang tipe sorotan atas bawah ya. Nah, ini kan sorotan tipe H4 atas bawah, bukan samping kanan kiri. Kalau biasanya kan H4 samping kanan kiri ya. Jadi Ayoto ini ada dua produk untuk H4-nya, yaitu tipe atau sorotan atas bawah dan tipe sorotan samping kanan kiri. Yang samping kanan kiri seperti ini harganya lebih mahal. Jadi yang tipe sorotan samping kanan kiri itu harganya 250 ribuan. Kalau yang atas bawah dia lebih murah. Tapi kenapa saya pilih ini, karena jadi kalau LED Ayoto itu kan yang samping kanan kiri itu kan bodinya terlalu besar ya. Bodinya terlalu besar. Nah, itu gak bisa masuk di mobil Ayla, Agya, kemudian Calya ya, mobil-mobil ACGC itu jarang yang bisa masuk, yang keluaran Toyota. Tapi kalau yang tipe sorotan atas bawah ini kan bodinya ramping, yang ini kan kecil. Karena yang tipe sorotan samping kanan kiri dia kipasnya ada di soketnya sini, jadi terlalu besar, harus dikikir. Kalau yang tipe sorotan atas bawah ini kan ramping ya, seperti soket H4 asli bawaan mobil standarnya. Dan juga kalau sorotan atas bawah dia kan langsung sorotan ke atas ya, ke atas reflektor, langsung memantul ke reflektor atas tanpa ada penghalang bodi. Jadi kalau sorotan kanan kiri kan ada bodi di tengah sini ya. Nah, itu nanti akan menimbulkan bayangan gelap ya, ada daerah yang gelap, nanti hasil outputnya nggak akan maksimal. Jadi saya pilih sorotan yang atas bawah karena lebih maksimal untuk pemantulan cahayanya. Walaupun nanti kita akan lihat apakah cut off-nya akan sebagus halogen atau yang sorotan samping kanan kiri. Kita akan lihat nanti, coba bandingkan ya. Oke, di sini seperti biasa bahannya besi. Ini juga sebagai pendingin dan kipasnya ada di depan sini. Ini ya, jadi belakang nggak ada kipas. Jadi nanti pemasangannya tinggal plug and play dan tanpa kesusahan memasukkan karetnya. Langsung terpasang seperti lampu bawaan mobil. Jadi pemasangannya untuk orang awam pun gampang ya. Untuk LED lampu jauhnya ada di bawah, untuk LED lampu dekat ada di atas ya. Yang tiga ini juga LED lampu jauh, jadi supaya tembakannya lebih maksimal. Jadi kalau ini lampu dekat, yang nyala yang atas ini, yang kotak persegi ini. Kemudian jika lampu jauh ini mati, yang nyala lampu tiga ini sama yang bawah. Jadi sorotannya tetap bisa ke atas. Oke, kita dapat 2 biji seperti ini. Oke, cuma di sini agak kurang rapi ya. Untuk finishingnya kurang terasa premium, tapi juga dengan harga 200 ribuan apakah bisa melebihi terangnya dari halogen, kita akan coba nanti. Oke, kita akan coba di mobil saya, yaitu Daihatsu Xenia. Kita akan coba apakah lampu LED ini worth it untuk digunakan dengan harga kurang dari 200 ribu ya. Apakah lebih terang dari halogen ataukah sama aja, dan bahkan cut off-nya apakah jelek atau bagus. Kita akan coba langsung di mobil ya. Terus simak video ini sampai akhir. Oke, ini hari sudah malam, kita akan langsung pasang dan coba LED-nya. Ini saya pasang dulu di Xenia saya. Seperti biasa ya, kita lepas dulu untuk lampunya yang lama dengan caranya melepas soket H4-nya ini yang 3 kaki. Kemudian lepas karetnya. Ini ya karet headlampnya. Oke, sudah terlepas, gampang. Kemudian jangan lupa untuk lepas penguncinya. Penguncinya ini tinggal ditekan aja, baru kemudian lampunya ini bisa terlepas ya, lampu bawaannya di halogen.
Untuk lampu yang sebelah kiri masih halogen, kita akan coba bandingkan dengan halogen asli bawaannya. Ini salah satu lampunya, kita akan coba langsung pasang ya. Karena ini nggak ada kipas yang bagian belakang, langsung saja kita masukkan. Oke, lampunya sudah terpasang seperti ini ya. Jadi yang bagian ada lampunya itu di atas dan di bawah. Yang bawah itu lampu jauh, yang atas lampu dekatnya. Tinggal kita pasang karetnya langsung ya. Karena di belakang nggak ada kipasnya, jadi tinggal langsung plug and play. Oke, sudah terpasang karetnya dan tinggal kita pasang soketnya. Oke, yang sebelah kanan sudah terpasang lampu LED Ayoto. Kemudian yang sebelah kiri masih bolam biasa. Kita akan lihat perbandingannya ya. Sebagai acuan kan kita harus sesuaikan dengan lampu bawaannya ya. Jika lebih terang lampu bawaannya berarti kualitas LED ini bagus. Kalau sama aja berarti ya standar. Kalau lebih kurang lebih baik jangan dipilih. Kita akan coba. Oke, ini bisa dilihat ya. Dia ada cut off-nya, tetap ada cut off, bisa dilihat lurus. Yang atas nggak ada cahayanya, yang bawah ada. Dan dia cut off-nya lurus seperti ini, jadi nggak silau. Cuman agak lebih tinggi daripada yang halogen. Jadi kita nanti harus setel untuk agak direndahkan sedikit lah ya, kurang lebih. Oke, jadi yang saya lihat dari sini jauh lebih terang LED Ayoto. Ini saya tutup ya LED Ayoto-nya. Ini terangnya lampu halogen. Kemudian ini terangnya LED Ayoto. Bisa dilihat ya perbandingannya. Jauh sekali lebih terang LED Ayoto. Jadi cukup recommended. Cuman ini suara kipasnya agak terdengar. Ini agak getar yang bagian headlamp. Untuk tampilan depannya seperti ini. Sama-sama gak silau ya. Jadi tetap gak bikin silau pengendara dari depan. Oke, setelah kita lihat untuk jarak dekatnya seperti ini. Coba untuk jarak jauh. Nah, seperti ini untuk jarak jauhnya tetap ada cahayanya ke atas. Ini sorotan atas bawah itu lebih tebal ya bagian tengahnya. Bisa dilihat lebih tebal. Nah, itu. Karena di reflektor yang bagian atas mobil itu terkena cahaya semua. Ini bisa dilihat. Nah, itu dia. Yang tebal itu reflektor utama mobil itu yang bagian situ. Yang bagian terkena cahaya. Jika kita pakai LED yang tipe sorotan kanan kiri, biasanya yang bagian tengah itu kan terhalang bodi LED-nya, jadi kurang maksimal lah daripada yang tipe sorotan atas bawah. Jadi saya lebih suka untuk tipe sorotan yang atas bawah daripada yang kanan kiri. Meskipun sih biasanya kalau LED yang kanan kiri, yang LED yang agak mahal, tentunya kualitasnya lebih bagus lah ya. Jadi ini cuman ini sudah lebih dari cukup karena lebih terang daripada halogen standar mobil. Oke, kita langsung hadapkan ke jalan supaya lebih jelas untuk perbandingannya. Oke, dan hasil cahayanya seperti ini. Bisa dilihat ya, yang LED Ayoto kelihatan lebih dominan di sini. Saya akan tutup yang LED Ayoto. Ini yang halogen. Terangnya segini ya karena ini ada lampu jalan, jadi agak kalah untuk lampunya. Kemudian ini yang LED Ayoto. Jauh sekali ya perbandingannya. Oke, kita akan lihat dari depan apakah silau. Ini saya sudah atur pas ketinggiannya sama dengan yang halogen. Oke, nggak silau ya. Untuk lampu dim seperti ini sama silaunya dengan, bahkan lebih silau sih menurut saya daripada yang halogen. Ini lampu dekat, lampu jauh. Oke, jadi ya recommended lah ya untuk harga di bawah 200.000 kita bisa dapat LED yang kualitasnya sih harga di atasnya sih menurut saya. Jadi ini sangat recommended sekali untuk digunakan. Kayak beamnya sampai ke ujung sana dan di sini tetap ada cahayanya, jadi nggak kosong. Jadi cahayanya dia tetap menyebar secara maksimal. Ini sudah terpasang kanan kiri. Bisa kita lihat hasil cahayanya padat ya. Tapi saya juga nggak yakin ini akan tembus hujan karena juga nggak begitu padat sih. Ya standar lah harganya. Ini untuk high beam. Nah itu dia. Di sini tetap ada cahayanya, nggak hilang. Oke, jadi untuk kesimpulannya nih cukup memuaskan sih hasilnya untuk LED Ayoto H4 yang tipe sorotan atas bawah ya. Kalau yang samping kanan kiri saya belum pernah coba. Cuman harganya tadi lebih mahal sekitar 50.000 daripada yang sorotan biasa yang atas bawah.
Jadi untuk LED Ayoto H4 ini yang tipe sorotan atas bawah ini patut dicoba karena recommended ya, recommended, harganya murah dengan dapat kualitas yang jauh di atasnya. Oke, mungkin cukup sekian aja. Jika ada yang ditanyakan tentang LED Ayoto ini, bisa taruh di kolom komentar di video ini ataupun chat di WA saya ataupun DM di Instagram. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe di video ini untuk update video terbaru dari kami. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.